Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan lanjut materi kita. Kalian bisa persiapkan buku pena kalian, ya. Kemudian siapkan alat tulisnya, ya. Ya, di sini Bapak ingin kalian menggarisbawahi, ya. Minggu kemarin itu kan kita sudah belajar di awal itu kan pada halaman 7, ya. Pada halaman 7 kita sudah bahas sedikit ya tentang apa itu alat musik ritmis. Nah, sekarang di bagian sini itu perlu ada yang harus kalian garis bawahin, ya. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, itu di garis bawahin ya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik, ya. Jadi tanpa Bapak jelaskan lagi, kalian udah pasti paham apa yang dimaksud dengan alat musik ritmis. Fungsinya apa dan apa pengertiannya. Ya. Hal yang diutamakan dalam memainkan alat musik ritmis adalah ketepatan irama dan keteraturan ketukan pada lagu yang dibawakan. Itu juga di garis bawahin ya. Nah, selanjutnya, berbagai macam cara memainkan alat musik ritmis. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul atau digoyang. Itu juga digarisbawahin. Nah, selanjutnya, alat musik ritmis juga dibedakan menjadi alat musik ritmis tradisional dan alat musik ritmis modern. Contoh alat musik ritmis tradisional antara lain gendang, tamborin, dan tifa. Nah, untuk contoh alat musik ritmis modern antara lain triangle, drum, dan cymbal. Ya, itu digarisbawahin. Kemudian alat musik ritmis juga dapat dihasilkan dari bunyi anggota tubuh, misalkan tepuk tangan, hentak kaki, tepuk paha, dan bersiul. Ya. Itu yang harus dibawahin pada halaman 7. Selanjutnya, kalian buka halaman 13. Ya. Di sini judulnya adalah pola irama sederhana. Ya. Kalian garis bawahi, alat musik ritmis mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Ya, itu baris 2 ya. Suara tersebut dipadukan dengan irama yang terdapat dalam lagu. Dari berbagai bunyi yang tersebut dapat dibuat berbagai pola irama. Itu garis bawahin. Kemudian selanjutnya, pola irama adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Ya, itu pengertian dari pola irama. Itu digarisbawahin. Nah, pola irama disesuaikan dengan birama yang dimainkan pada lagu, yaitu pola irama birama 2, birama 3, dan birama 4. Nah, itu digarisbawahin ya. Selanjutnya, buka halaman 28. Judulnya adalah gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Itu digarisbawahin. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Itu juga digarisbawahin ya. Nah, kemudian pada halaman 29, gerakan pada tari meliputi gerak kepala, tangan, dan kaki. Itu digarisbawahin. Kemudian garis bawahin contoh gerak kepala yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Contoh gerak tangan yaitu melambai dan merentangkan tangan. Itu juga digarisbawahin ya. Selanjutnya buka halaman 36.
gerak kuat dan lemah, ya. Garis bawahin gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Itu ada pada baris ketiga. Kemudian gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Ya. Dari baris ketiga ya. Gerak kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga yang kuat. Kemudian gerak lemah adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga yang lebih lemah. Itu di garis bawahin. Nah, selanjutnya buka halaman 52. Di sini judulnya seni rupa. Ya. Garis bawahin. Lukisan merupakan salah satu contoh seni rupa. Seni rupa adalah hasil ekspresi manusia yang nyata dan digunakan sebagai sarana komunikasi perasaan antar manusia. Itu di garis bawahin. Kemudian garis bawahin lagi. Seni rupa memiliki dua unsur penting, yaitu garis dan warna. Garis merupakan unsur dasar yang menimbulkan suatu kesan simbolis terhadap orang yang melihatnya. Garis bawahin. Kemudian berikutnya, beberapa garis yang digabungkan menjadi satu akan menghasilkan sebuah bidang datar. Di garis bawahin juga. Nah, kemudian lanjut. Contoh penggabungan garis yang menjadi bidang datar yaitu segitiga, persegi, lingkaran, belah ketupat, dan persegi panjang. Itu juga di garis bawahin. Selanjutnya pada paragraf 2, selain garis, warna juga menjadi unsur penting dalam sebuah seni rupa. Warna membuat sebuah karya seni rupa menjadi lebih indah. Di garis bawahin. Kemudian perpaduan warna juga membuat sebuah karya menjadi lebih nyata. Ya, kalian dapat memberikan warna menggunakan pensil warna, krayon, atau cat air. Itu di garis bawahin juga. Oke, selanjutnya buka halaman 57. Judulnya karya seni dekoratif. Seni rupa memiliki jenis yang beragam. Salah satu jenisnya yaitu gambar dekoratif. Di garis bawahin. Nah, gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Di garis bawahin, yang di baris 2, gambar dekoratif adalah sebuah hiasan yang digambar pada kertas gambar atau pada benda tertentu. Kemudian garis bawahin, alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dekoratif antara lain pensil, kertas gambar, dan alat pewarna. Contoh alat pewarnanya pensil warna, cat air, atau krayon. Itu di garis bawahin ya. Lanjutnya buka halaman 58. Sebuah gambar dekoratif tentunya memiliki unsur-unsur seni rupa. Di garis bawahin. Nah, garis bawahin pada baris kelima ya. Baris kelima. Garis dan warna merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh sebuah gambar dekoratif. Jadi ingat, dalam gambar dekoratif, garis dan warna itu merupakan unsur utama. Ingat, utama ya, unsur utama yang harus dimiliki oleh gambar dekoratif. Jadi jangan lupa, jadi nanti kalau ada pertanyaan, unsur utama gambar dekoratif itu apa aja? Jawabannya adalah garis dan warna. Ya. Nah, itu kalian bisa lihat contohnya itu. Di situ ada gambar dekoratif dengan tema tumbuhan, ya. Selanjutnya buka halaman 74. Teknik melipat pakaian. Ya. Seorang seniman biasanya menggunakan berbagai teknik dalam membuat sebuah karya seni. Itu di garis bawahin. Yang artinya di mana seorang seniman itu pasti menggunakan banyak sekali teknik ketika ingin membuat sebuah karya. Paham? Nah, salah satunya dengan teknik melipat. Di garis bawahin bagian itu. Salah satunya dengan teknik melipat. Nah, teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Di garis bawahin, ya.
Teknik melipat adalah teknik mengubah bentuk atau ukuran suatu benda dengan cara dilipat. Oke, garis bawahin. Kemudian garis bawahin lagi, contoh benda yang mudah dilipat adalah kain, kertas, dan plastik. Jadi garis bawahin. Nah, di sini contohnya di buku kalian pada halaman 74 itu ya. Sini contohnya adalah melipat pakaian. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah melihat mama kalian atau ibu kalian itu pernah menyetrika, tahu setrikaan ya? Menyetrika. Nah, ketika ibu ingin menyetrika ya, itu bajunya pasti akan dilipat. Tujuannya supaya apa? Supaya bajunya tidak kusut atau pakaiannya tidak kusut. Ya, jadi setelah pakaian disetrika, pakaian itu akan dilipat dengan menggunakan teknik melipat ya. Tujuannya agar pakaian tidak kusut. Nah, itu. Tapi boleh juga sebenarnya untuk kalau misalnya kita berbicara tentang sebuah karya ya atau karya seni ya. Nah, kalau kalian pernah melihat origami ya. Origami itu merupakan salah satu teknik melipat atau membuat karya dengan cara teknik lipat kertas, bermain origami. Ya, kita bisa membuat misalnya bentuk burung dari origami, atau misalnya bisa membuat kapal, atau bahkan membuat bunga dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya kita lanjut lagi. Buka halaman 81. Seni melipat origami judulnya. Nah, ini tadi yang Bapak bilang. Jadi permainan origami atau seni melipat origami itu merupakan karya seni ya yang menggunakan teknik lipat ya. Garis bawahi, oleh masyarakat Jepang, seni melipat disebut sebagai origami. Nah, jadi origami ini sebenarnya adalah sebutan untuk kesenian melipat ya, seni melipat di negara Jepang. Jadi kalau misalnya di negara Indonesia sebenarnya dia bukan origami sebenarnya harusnya. Nah, cuma karena emang bahasa dari origami ini sudah mendunia, jadi Indonesia juga menyebutnya sebagai origami ya. Harusnya biasanya kita itu paling dulu itu pasti sebutnya itu adalah teknik melipat kertas ya, kayak gitu ya. Nah, sedangkan oleh masyarakat Jepang, seni melipat disebut sebagai origami ya. Itu di garis bawahin. Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi, garis bawahin ya. Kita dapat membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni melipat. Itu juga di garis bawahin. Nah, kalian bisa lihat tuh contoh pada gambarnya itu ya, pada gambar halaman 81. Itu dia kincir angin, perhatikan kincir anginnya. Nah, kincir angin ini merupakan suatu karya yang dihasilkan melalui teknik seni melipat ya, atau origami tadi. Jadi seperti Bapak bilang tadi, ketika kita ingin menggunakan seni melipat atau teknik bermain origami, nah itu kita bisa membentuk suatu karya yang bebas, terserah kita sebenarnya. Kita bisa membuat bentuk hewan, atau bahkan kita bisa membuat bentuk kapal, terus kita bisa membuat kincir angin dan lain sebagainya ya. Contohnya banyak sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita buka halaman 100. Nah, di sini dia pola irama 3 sebagai judulnya. Ya, judulnya pola irama 3. Garis bawahin, pola irama terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan 4. Garis bawahin. Kemudian selanjutnya pola irama birama. Pola irama birama 2 artinya ada 2 hitungan atau ketukan, atau 2 ketukan ya. Jadi artinya dalam 1 birama 2 itu
terdapat 2 hitungan atau 2 ketukan. Sedangkan yang nomor 2, pola irama birama 3, artinya ada 3 hitungan atau 3 ketukan. Kemudian yang ketiga, pola irama birama 4, artinya ada 4 hitungan atau 4 ketukan. Itu di garis bawahin ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi pola irama birama itu ada 3. Yang pertama ada pola birama 2, birama 3, dan birama 4. Ya, yang artinya kalau birama 2 ada 2 hitungan atau 2 ketukan. Kalau misalnya birama 3 ada 3 hitungan atau 3 ketukan. Kalau misalnya birama 4 artinya ada 4 hitungan atau 4 ketukan. Itu digaris bawahin. Ya. Kemudian garis bawahin, birama 3 artinya satu birama terdiri dari 3 hitungan atau ketukan. Nah, perhatikan contoh birama di bawah. Itu ada tak, dung, dung, ya. Jadi tak ini bunyi kayu yang dipukul, dungnya adalah bunyi, tahu galon ya, galon yang dipukul. Nah, itu sebenarnya kalau kita hitung, ini contoh pola irama 3 ya, ini pola birama 3. Taknya itu adalah hitungan 1, dungnya hitungan 2, dung yang kedua itu adalah hitungan 3. Nah, kemudian balik lagi ke tak ya. Taknya itu adalah hitungan 1, kemudian dung yang berikutnya adalah hitungan 2, dung yang berikutnya lagi adalah hitungan 3. Jadi itu hitungannya 1 2 3, 1 2 3 ya. Tak 1, dung 2, 3 dung. Tak 1 lagi, 2 dung, 3 dung ya. Jadi itu contoh pola irama birama 3. Yang artinya ketika misalnya pada hitungan pertama kalian bunyikan kayu ya. Kalian bunyikan kayu. Tak, dung, itu hitungan pertama. Kemudian hitungan kedua kalian bunyikan dung. Dung. Ya, itu pada hitungan kedua dan hitungan ketiga. Jadi kalau dimainkan hitungan 1 2 3, tu, wa, ga, tu, wa, ga. Nah, itu dia membentuk sebuah bunyi yang teratur ya. Ketika kita mainkan, dia membentuk suatu bunyi yang teratur. Pada hitungan pertama dia berbunyi tak, hitungan kedua dia berbunyi dung, hitungan ketiga dia berbunyi dung ya. Jadi kalau dimainkan secara berulang-ulang, tak, dung, dung, tak, dung, dung, tak, dung, dung, tak, dung, dung ya. Jadi itu contoh ya. Ini karena Bapak nggak ada galon di sini yang kosong ya. Nah, itu contohnya saja. Jadi alatnya nggak harus kayu atau galon. Kalian bisa menggunakan alat lain ya, masih banyak contoh. Misalnya kalian boleh menggunakan marakas pada hitungan pertama, kemudian hitungan kedua misalnya kalian pukul meja, hitungan ketiga pukul meja lagi ya. Jadi nggak masalah. Instrumennya atau alat musik ritmisnya tidak masalah mau apapun ya, selama dia masih termasuk alat musik ritmis ya. Nah, itu ya. Nah, jika ada yang misalnya ingin kalian tanyakan atau kalian bingung, nah silakan japri Bapak langsung ya, tanyakan ke Bapak agar kalian bisa mengerti. Nah, baik, sampai di sini materi kita. Semua yang Bapak arahkan tolong digaris bawahin, semuanya digaris bawahin ya. Ingat, bukan cuma digaris bawahin tapi dipahamin juga, dimengerti juga ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Pembahasan materi selanjutnya akan kita lanjut minggu depan ya. Jika ada yang ingin bertanya, langsung japri Bapak. Oke, selamat pagi dan selamat belajar.